satu hari. Halo guys. Halo guys. Hai. Halo. Itu si Bare. Ini ijat atau menyendiri lihat? Ya tuh jangan videoin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Langkah-langkah. I inspiratif. Mengolah. A. Alam. Sebelumnya kami yang beranggotakan saya Melinda Mafis, saya Safa Zalia, Saya Fahri Zahir Ramadan. Saya Sifanur Alia. saya Dela Apriani. Kami dari 1171. Tujuan dari vlog kami yaitu untuk membuat video berisi informasi mengenai inovasi baru yang ada di lingkungan masyarakat. Vlog kami adalah lingkungan karena kami ingin menunjukkan salah satu bentuk kreativitas warga yang memanfaatkan bahan ramah lingkungan. Adapun judul inovasi yang akan kami bahas yaitu inovasi dari produk rotan. Kami melakukan wawancara ini untuk mengetahui proses pembuatan produk rotan serta alasan munculnya ide inovasi ini. Dalam vlog ini kami akan menjelaskan proses pembuatan, manfaat, serta dampak lingkungan dari inovasi produk rotan ini. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya. Di sini kami akan mengunjungi tempat proses pembuatan kerajinan dari bambu. Assalamualaikum Bapak. Salam, guys. Jadi kami dari SMK 7 Pak, izin memperkenalkan diri dulu. Saya Dela Pak. Saya Melinda. Saya Safa. Saya Sipa. Saya Fahri. Jadi tujuan kami di sini itu untuk mewawancarai Bapak. Kami ingin tahu inovasi Bapak membuat kerajinan dari bambu ini apa? Gini ya, sejarahnya dulu ya. Ini teh terbentuk tahun 2009. Awalnya kita cuma bikin angklung, terus makin kesini kita berinovasi bikin kerajinan kayak gini. Nah, kayak plakat. Ini dari sampah-sampah bambu, dari limbah-limbah bambu, gitu. Ada lagi pertanyaan? Terus tugasnya kita industri lingkungan. Kami dapat tugas dari guru bahasa Indonesia kami tentang teks berita inovasi, Pak. Gitu. Jadi kayak tadi yang dibilangin, jadi inovasinya kita dari limbah-limbah angklung itu kita bikin apa gitu, kayak gantungan kunci, kayak tumbler, kayak cangkir, barang-barang kecil lah. Jadi angklung turunannya itu bau banyak loh. Kayak gitu. Jadi nggak ada sampah. Pak, sejak kapan usaha ini berfokus pada kerajinan bambu rotan, Pak? Dari tahun 2009 kita udah fokus di bambu. Cuma pas pandemi kita udah mulai inovasi ke kayu, terus ke resin juga. Jadi lama ya, Pak? Udah lama, dari 2009. Pak, apa latar belakang sosial dari usaha ini?
awalnya dulu itu tahun 2008-2009 itu kan permintaan angklung itu lebih banyak-banyaknya. Terus si pengrajin di kita kekurangan lagi, kami saya coba panggat. Terus lihat-lihat lingkungan sekitar banyak yang nggak kerja, saya nyoba rekrut mereka. Awalnya dari situ. Kalau mau tahu proses utama dari pembuatan batik itu kayak gimana ya Pak? Kalau prosesnya bahannya kita ngambil dari daerah daerah Banten, kalau nggak dari Cianjur bahan bakunya. Kalau proses dari awal nanti boleh lihat di belakang, nanti kita sambil jalan-jalan. Nah, gitu. Boleh tahu ini teh bahan baku produknya teh diambil dari mana? Bahan bakunya kita banyak ya, dari Garut ada, terus dari Cianjur, dari Banten, sama dari daerah Sumedang. Oh, kalau misalkan bahan baku produknya bambu rotan saja. Bambu aja. Bapak kalau untuk inovasi pembuatan produknya atau desainnya itu apa ya? Kalau yang terbaru kita bikin plakat ya, kan banyak limbah. Bekas bikin angklung itu banyak limbah, kayak bambu-bambu yang sedikit kita coba inovasi bikin plakat, bikin cangkir, bikin tumbler kayak gitu. Oh iya. Bikin piala juga, trofi dari bambu. Oke, Pak. Halo semuanya. Jadi sekarang kita udah ada di proses pembuatan kerajinan dari bambu. Kita bikin radio juga. Radio dari bambu. Semoga kekurangan sama kelebihan produknya apa? Kelebihannya kita punya ini teh, jadi punya brand sendiri. Terus jadi kalau ada custom pengen kasih nama di sana bisa di mesin laser. Ya. Bagaimana proses kreatif mengubah bambu menjadi kerajinannya Pak? Oh, ini kan dari bambu awi gombong, bahan bakunya dipotong, kemudian dibelah-belah, diraut kayak gitu. Udah jadi, baru ke proses ini, ke penyetelan. Proses keunggulan dari proses pembuatan bambu ini apa ya Pak? Di ke pengobatan, jadi kita barang-barang yang udah jadi kita bisa diobat di sini jadi lebih tahan lama. Jadi bagaimana Pak sistem pemasaran produk ini? Kita ya sama-sama tahu Hurjo juga, sama Hurjo, terus kita ke sekolah-sekolah, sama kita jualan online juga lewat marketplace. Manfaat dari produk ini itu apa ya? Kalau angklung itu buat alat musik ya. Jadi sekarang kan ekskul SD di SMP angklung itu wajib kalau di Bandung. Jadi buat ekstrakurikuler di sekolah. Oh, selain angklung ada apa aja Pak? Kita ada calung, ada gambar, terus kalau buat turunannya ada kayak tumbler, cangkir, terus plakat kayak gitu. Oke Pak. Pak, untuk proses ini didirikan tahun berapa Pak? Ini berdiri tahun 2009. Kita dulu awalnya cuma fokus di angklung, sekarang udah ke kayak turunannya kayak tambah kayak gitu, cuma kunci, Jadi plakat, bertahap ya Pak ya prosesnya bertahap. Setiap tahun ke tahun bertahap. Nah, kita terus berinovasi. Ya. Sistem pembayarannya ini kayak gimana Pak? Kalau mau beli gitu? Kita DP dulu, DP biasanya 20%, barang udah jadi baru dilunasi kayak gitu. Jadi belinya tuh misalkan sepaket-paket gitu? Ada yang satuan, juga ada yang paket, ada yang unit, tergantung kebutuhan gitu. Apakah Bapak hanya membuat kerajinan tradisional atau ada kerajinan modern juga Pak? Ada yang modernnya paling bikin radio kayak gitu, bikin radio Bluetooth dari bambu, bahannya tetap bambu. Jadi ada dua Pak, Apanya? kerajinan modernnya. Banyak sih kan.
kita coba bikin angklung-angklung toel kayak gitu. Ya. Ini di sini proses pembuatan dari angklung yang sudah dibuat. Bapak Ya. mau nanya, dari proses pertama membuat angklung itu gimana ya Pak? Ya, pertama kita milah-milah dulu bahan yang itu, lalu kita potong sesuai ukuran. Itu lalu kita buat jejernya ini seperti ini. Lalu udah beres dibuat kayak gini, satu-satu. Terus kita setting kayak gini. Terakhir, nanti kan itu udah ada yang udah jadi. Iya. Setelah kayak itu lalu dikasih tabung suaranya terakhir. Cuman gitu kalau untuk angklung mah. Angklung yang sudah dibuat dari proses pembuatan bapaknya tadi dibuat dengan berbagai pesanan. Jadi tidak bebas, ada minimal sama maksimalnya. Ya. Bapak sudah lama bekerja di sini? 2009 2009. ya berdiri di sini aja. 2009 ya. Itu mulainya dari pembuatan angklung, Pak. Kalau saya sih ya dari pembuatan angklung. Dulu kan sini kan cuma bikin angklung aja, cuman kita berinovasi tahun ke tahun, kita bikin handicraft lah seperti kata adik saya yang tadi. Itu bikin apa? Bikin tumbler, bikin radio, tapi semua dari bambu. Kalau untuk bambunya sendiri Bapak ngambil atau beli? Kita beli sendiri. Kita kalau bambu hitam kita dikirim dari Sukabumi sama di Garut, Cianjur. Kalau untuk ini mah beli banyak di sekitaran Jalan Soekarno Hatta. Kalau untuk yang gini-gini mah, tapi untuk khusus untuk bambu hitam kita dikirim. Jadi pembuatannya emang secara manual kayak gini ya Pak? Kayak manual aja ya sih. Kalau untuk angklung kebanyakan sih manual, nggak ada mesin, nggak pakai mesin. Ya, terima kasih ya, Pak. Ya Neng, siap. Di sini ada radio yang terbuat dari bambu juga. Coba tunjukin. Bapak boleh nanya, kalau misalkan untuk proses pembuatan radionya kayak gimana? Ya itu kan. Tadi tanya-tanya cara bikin radio, cara bikin tumbler, cangkir. Ya yang inovatifnya pemikirannya lebih ke handicraft dia mah. Kalau saya di sini cuman bikin angklung aja. Jadi untuk yang lain-lain saya belum tahu gimana cara bikinnya gitu. Oke. Ya udah, terima kasih banyak ya Pak. Ya, maaf ya Pak, ini mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Kalau mau yang lain-lain lagi ke si A tadi ya. Oke Pak. Wassalamualaikum Pak. Salam. Nah, ini jenis-jenisnya udah tahu belum? Jenis-jenisnya belum Jenis Pak. bambu ini bambu gombong. Ini buat bikin tadi tiang angklung buat jejer. Terus ini awi hitam buat suaranya, buat bikin suara. Kalau ini bambu tali atau bambu putih buat bikin dasar bambu, dasar angklung. Nanti bikin pakat, nanti di atasnya itu angklung pakai akrilik. Pakai akrilik ya Pak. Ya. Ini bedanya bambu yang besar sama yang kecil itu gimana Kalau ya Pak? yang kecil itu buat suara yang tinggi, teh. Kalau yang besar buat suara yang kayak bass. Nah, gitu. Kalau yang kecil lebih ke kayak buat melodi. Bapak kalau ini sudah nama ini? Ini buat bikin ini kan biasanya custom ya, nama sekolah atau nama anaknya. Kalau dulu kita bikinnya manual, kayak bikin kayak solder. Kalau sekarang lebih modern, kita pakai mesin laser. Jadi kita tinggal input di komputer, tinggal di enter, udah mereka jalan sendiri, nulis sendiri. Oke deh, Dori sarang Bang Oding sarang Bang Iki. Kalau pengen lihat prosesnya nanti saya lihatin ya di dalam. Langsung dari kawasan. Kita punya dua, yang kecil satu sama yang itu yang gede satu di dalam.
dia akan kayak gini nulisnya indah. Biasanya prosesnya 3-5 menit. Lumayan lama ya Pak. Buat minum. Oh bikin tumbler dari bambu Pak. Cuma ininya nanti di cover pakai bambu. Pakai bambu. Kalau itu apa Pak? Gimana? Ini buat di meja kayak jam sih. Belum beresin. Oh itu buat jam. Ini jamnya. Ini makan mesin. Jam. Bikin box kayak gini. Ini biasanya isinya tumbler dalamnya buat hadiah. Oh. Buat souvenir juga bisa Buat Pak. souvenir, ya. Ini souvenir kayak gini. Ini kan dari sampah-sampah. Ini gelang. Ini jadi bisa dikasih nama. Oh jadi Pak sisa-sisa dari angklungnya itu masih bisa dibuat ya? Masih bisa dimanfaatin. Masih begini. Gelang, bikin main kunci kayak gini. Ya gitu atau usaha ini. Rencana ada sih, cuman belum terrealisasi. Kendala modal juga. Tepat sempat nanya ke mall-mall pengen buka di sana. Ternyata kontraknya lumayan mahal. Iya. Tapi sekarang kita buka di Braga ada. Kalau mau Di Braga? di Braga. Braga Mall. Iya. Braga Mall ada. Kita kerjasama sama Dekranasda Kota Bandung. Sama Dekra Bandung. Kita display di sana juga. Di Taman Budaya yang di Dago itu sampai 200 peserta, 200 sekolah yang ikut sampai 3 hari. Nah, pialanya salah satu pialanya di sini bahasanya itu yang ada ini Purwacara tinggal itu tadi yang merah itu. Oh jadi terdeteksi apa nih? Nah, kelihatan. Kalau udah beres ya berhenti sendiri. Ambil aja itu. Oke teman-teman, jadi ini hasil dari penamaan di Aklung ya. Bapak kalau untuk ke custom kayak gini harganya mulai dari berapa ya Pak? Itu dari 5.000 sampai ke 15.000. Oh jadi beda sama harga angklungnya ya? Nah, itu di luar Ganglung ya? Oh, iya. Nah, di luar Ganglung. Kalau untuk angklungnya sendiri Pak? Angklung dari harga 25 sampai yang 60.000 ya. 60.000 berarti yang besar gede, ya? yang gede yang basket sih. Gimana ya kalau buat pembuatan radionya kayak gimana? Kalau pembuatan radionya itu kan si bambu-bambu bekas angklung dibelah, kita kurang dibikin kayak dibikin papan, disambung-sambung, kemudian kayak gini dibentuk. Kalau mesinnya ini kita beli online banyak, kita cari aja modul radio. Kalau itu yang nyala-nyala Pak? Itu lampu LED, lampu L kulit. Itu banyak Pak di online. Jadi kalau mesin-mesinnya kita rakit sendiri, kita modulnya beli online. Katanya apa yang Oh, apa ya? Kenapa nggak dia pernah kesini? Iya, tahun berapa ya?
bukan pengajarnya sih, lebih ke krunya. Dulu itu kan Peganjar itu punya program namanya itu Lapak Ganjar. Jadi si UMKM itu dibantu buat masarin sama mereka, sama kru mereka. Namanya Lapak Ganjar. Jadi kita alhamdulillah pernah tayang di TV juga, pernah diliput di TV swasta. Jadi bisa kita lihat inilah hasil kerajinan radio yang terbuat dari bambu. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, kami mendapatkan banyak informasi mengenai proses pembuatan kerajinan bambu dan rotan. Kami mengetahui bahwa proses kreativitas dimulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, serta pembentukan desain yang terus mengikuti kebutuhan pasar. Inovasi dan kerajinan dari bambu rotan sebagai salah satu produk atau bahan utama yang sangat diminati oleh seluruh warga. Selain itu, produk ini juga memiliki banyak keunggulan seperti nilai estetika yang tinggi dan kuat. Secara keseluruhan, usaha kerajinan ini berdampak positif bagi masyarakat, baik secara ekonomi maupun upaya melestarikan kerajinan tradisional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.